Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Nice to meet you again in my virtual classroom for English classroom. For the 6th grade, we study about describing people and objects. We will know about some vocabulary of adjectives and the degree of comparison. Let's check the material for today. The degree of comparison. There are 3 types of degree of comparison. The first is positive, the second is comparative, and the third is superlative. Ya, jadi nanti kita akan belajar tentang 3 derajat perbandingan. Ada 3 ya. Yang pertama adalah bentuk positif, bentuk sama. Yang kedua adalah bentuk komparatif, lebih dari. Dan yang ketiga adalah bentuk superlatif atau tingkatan yang paling, yang ter. Ya. Okay, for the table, you have write down this table last week. Untuk tabel ini kamu sudah menuliskannya minggu lalu. Ya kan? Nah, kemarin kita punya 20 kata. Ya, 20 kata ya yang harus kamu pelajari untuk bab ini. 20 kata adjektif, kata sifat. Apa saja? Ya, dimulai dari murah, mahal, besar, kecil, tinggi, rendah, sampai dengan baik dan buruk. Oke. Adjektif kata sifat. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan adjektif dalam kalimat netral dan adjektif dalam kalimat positif. Nah, ini tabel positif, komparatif, superlatif ini adalah bentuk perbandingan. Jadi, yang namanya perbandingan pasti ada lebih dari satu benda, ya kan? Dibandingkan berarti ada benda yang lainnya. Nah, misalnya ada sebuah tas yang satu kecil, tas yang satunya besar, jadi bisa dibandingkan. Tas A lebih kecil daripada tas B lebih besar daripada tas A. Nah, misalnya seperti itu. Oke, kita baca dulu. Murah in English is cheap. Mahal, expensive. Besar, big. Kecil, small. Nah, tulisannya pakai A ya, tapi membacanya small dengan O, agak O. Tinggi, high. Bukan high, tapi high. Rendah, low. Panjang, long. Pendek, short. Pintar, smart. Rajin, diligent. Tua, old. Muda, young. Tulisannya young, membacanya young. Gemuk, fat. Kurus, thin. Tampan, handsome. Cantik, beautiful. Kuat, strong. Lemah, weak. Baik, good. Buruk, bad. Oke. Jadi kita akan belajar 20 kata sifat ini ya. Oke. Ya. Sentences with adjective. Kalimat-kalimat dengan kata sifat. Misalnya, kata panjang. Bahasa Inggrisnya apa panjang? Ya. Panjang, long. Jika ada kalimat penggarisku itu panjang, maka akan menjadi my ruler is long. My ruler is long. Kemudian, cantik in English is beautiful. Hati-hati penulisan beautiful, banyak huruf vokal di sini. Beautiful, B-A-U-tiful ya.
Nah, biasanya ini salah nulisnya. Hati-hati, beautiful. I, A, U. Nah, ada 3 huruf vokal di tengah. Syahrini itu cantik. Maka kalimatnya akan menjadi Syahrini is beautiful. Nah, jika ada 2 subjek, nah ini ada 2 benda ya yang dibandingkan di sini. Syahrini dan Luna itu cantik, maka kalimatnya akan menjadi Syahrini and Luna are beautiful. Apa bedanya kalimat kedua yang atas dengan yang bawah? Ya, yang atas kita menggunakan subjek 1 atau tunggal. Subjeknya 1. Single subject. Sedangkan kalimat yang kedua kita menggunakan 2 subjek. Ya, ini ada lebih dari 1. Sehingga kalimat kedua yang pertama yang atas ini kita memakai to be is. Sedangkan di sini kita memakai are. Ya. Untuk penggunaan adjektif jangan lupa pakai is, am, are. Nah, ini sudah kita pelajari dari kamu duduk di kelas 3. Ya. Udah lama kok ya, tapi jangan sampai lupa. Is digunakan oleh siapa? Ya, is digunakan oleh nama 1 orang, 1 benda, ya, 1 orang atau 1 benda. Sedangkan am digunakan oleh siapa? Am digunakan oleh subjek I atau saya. I am. Tidak boleh I is, tidak boleh I are, harus I am. Sedangkan are digunakan oleh subjek jamak, ya, atau plural subject. Benda yang lebih dari 1. Contohnya ini tadi, Syahrini and Luna. Ada 2 ya, menjadi Syahrini and Luna are. Nah, ini gampang saja, ini kalimat biasa ya, ini natural, bentuk natural, belum ada pembandingnya. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk comparison atau perbandingan. Perbandingan yang pertama adalah positif. Bentuk positif itu artinya sama bla 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 dengan. Nah, sama bla 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 dengan, atau dalam bahasa Inggrisnya as bla 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 as. Oke, saya kembali lagi ke tabel. Oke, tabelnya ini. Nah, misalnya ini. Murah. Jika ada kata sama murahnya dengan, berarti bahasa Inggrisnya menjadi as cheap as. Kecil. Sama kecilnya dengan, maka akan menjadi as small as. Pintar. Ya, sama pintarnya dengan akan menjadi as smart as. Baik, sama baiknya dengan as good as. Cantik, sama cantiknya dengan as beautiful as. Nah, ini harus ada as bla 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 as. Artinya apa tadi? Sama titik-titik dengan. Oke, kembali ke slide yang tadi. Mana slide-nya tadi? Nah, ini. Nah, ini. I have an example. Saya punya sebuah contoh. There are 2 rulers. There are 2 rulers. Ada 2 penggaris. Ruler A and ruler B. Ruler A is 30 centimeters. And ruler B is 30 centimeters. So, how do you compare these rulers? Jadi bagaimana kamu membandingkan 2 penggaris ini? Nah, untuk membandingkan pastikan gunakan kata sifat. Penggaris kita bisa pakai kata sifat panjang atau pendek. Tidak mungkin kan kita pakai kata sifat cantik? Tidak mungkin juga kita pakai kata sifat mahal atau murah, karena di sini yang tersedia adalah ukurannya. Nah, kalau tersedia harganya baru kita bisa pakai kata mahal ataupun murah. Nah, di sini kita akan memakai kata sifat panjang atau long.
Bu, boleh nggak saya pakai kata sifat pendek? Boleh saja. Nah, kamu bisa pakai kata pendek, short ya. Nah, tapi di sini saya lebih memilih long karena ukurannya 30 cm. 30 cm menurut saya itu sudah panjang ya, karena ada penggaris yang ukurannya 20 atau 15 cm. Nah, oke, kita pakai kata panjang saja. Panjang in English is long. Nah, kalimatnya kira-kira akan menjadi seperti ini pembandingnya. Penggaris A sama panjangnya dengan penggaris B. Penggaris A sama panjangnya dengan penggaris B. 30 cm sama kan? Nah, ingat, kalau kalimat positif kita harus memakai S bla 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 S. Maka kalimat kita akan berubah menjadi ruler A is as long as ruler B. Nah, ini ya. Sama panjangnya dengan as long as. Itu ya. Jangan lupa di sini tetap diberi kata kerja bantu is. Ruler A kan satu benda, maka kita harus pakai is. Tidak boleh M, tidak boleh R, harus is karena satu benda. Oke. Contoh yang kedua, the second example. There are two pictures of beautiful girls, Monica and Sandra. Ada gambar dua orang gadis ya, Monica dan Sandra. Nah, kita pakai saja kata sifat beautiful, cantik. Oke, cantik in English is beautiful. Kalimat kita, Monica sama cantiknya dengan Sandra. Oke, akan menjadi Monica is as beautiful as Sandra. Nah, sama cantiknya dengan as beautiful as. Jangan lupa setelah kata Monica, setelah kata subjek harus diberi imbuhan is. Gampang ya. Oke, tugas kamu hari ini adalah translating sentences, menerjemahkan kalimat untuk tugas 1. Contohnya, nah ini ya. 1A, tasku itu besar. Nah, kira-kira gimana ya isinya nanti ya? Tasku itu besar. Tasku, my bag. Besar, is big. Ya, harus ada isnya ya. Is MR harus ditulis. Bu, gimana kalau saya nulisnya my bag big gitu saja? Salah. Nah, itu grammatically error ya. Secara tata bahasa dalam bahasa Inggris itu salah. Harus ada is MR. Meskipun kata my bag big itu juga artinya tas besar gitu kan ya, tasku besar. Tapi secara grammar tata bahasa tidak boleh. Ya, harus ada isnya. Yang kedua, B. Tasku sama besarnya dengan koperku. Kalimatnya menjadi my bag is as big as my suitcase. My bag is as big as my suitcase. Ya, sama besarnya dengan as big as. Ya, kamu nanti bisa melihat dalam tabel ya. Semuanya sudah punya tabel ya, sudah menulis ya. Nah, tugasmu ini. Translate these following sentences as the example. Terjemahkan kalimat di bawah, kalimat berikut seperti contoh. Nah, you will have 5 questions. Kamu akan punya 5 pertanyaan, 5 bentuk ya. Tapi masing-masing nomor ada 2. Jadi 10. Nah, 5 nomor tapi masing-masing nomor 2 poin. Nah, pamanku itu muda. Pamanku sama mudanya dengan ayahku. Paman sudah tahu ya, dulu kelas 5 sudah pernah ya, uncle. Ayah, father. Oke, nih rajin. Ini muda, rajin, gemuk, pintar,
Nah, baik. Semuanya ada di dalam tabel. Kata ini, kata sifatnya semuanya tersedia di dalam tabel. Jadi pastikan kamu punya tabel yang kemarin saya minta untuk dicatat atau di print ya boleh. Ya, yang penting kalau kamu nyatet tulisannya harus sama dengan tabel, karena tulisannya salah seperti biasa nilaimu juga kurang. Kalau bahasa Inggris, nah jangan bosan ya, nek bahasa Inggris itu mendengar ini jangan bosan kamu. Selisih huruf bisa menjadikan artinya berbeda. Selisih huruf maka sudah beda arti. Jadi hati-hati menulisnya. Oke. Bu nomor 5 kok angil. Nilai bahasa Inggrisku. Bahasa Inggrisnya apa ya nilai bahasa Inggrisku? Nah, nih. Nilai bahasa Inggrisku kamu bisa menuliskan my English score. Nilai matematikaku my math score. Ini saya singkat ya. Kalau mau lengkap mathematics, tapi ini disingkat seperti ini juga boleh. Oke. Nanti kerjakan 1 sampai 5 AB. Nah, di buku tugas write down the questions and also the answer. Tulis soalnya dan juga jawabannya secara lengkap. Then check your handwriting, cek lagi tulisanmu. Dan take the photo. Kemudian ambil fotonya, ambil gambarnya. As usual, send the photo to Google Classroom. Okay, I will give you score there. Nanti tak nilai di Google Classroom. Okay, students. If you have any question, please feel free to ask me. Silakan tanya saya via WA boleh, ya. Karena saya ada di grup, silakan kamu bisa wapri saya. Pakai wapri saja ya. Kalau di grup itu nanti biasanya tidak terbaca. Oke, kenapa? Karena biasanya selip dengan pesan-pesan yang lain. Oke, I think that's all for today. Saya rasa cukup untuk hari ini. My message, please do not forget to wear your mask. Always wear your mask wherever and whenever you go outside the house, and please wash your hands often. Thank you for watching my video. Stay healthy at home and see you.